Di pembahasan sebelumnya, kita udah bahas tentang apa itu zaman Triasik dan bagaimana kehidupan di zaman Triasik itu. Dan dalam video kali ini, Mimin bakal berikan pembahasan secara spesifik mengenai kelompok dan hewan-hewan apa saja yang pernah hidup di zaman Triasik itu berdasarkan fosil-fosil yang telah ditemukan oleh para ilmuwan. Pertama-tama, kita bahas dinosaurus dulu. Karena pasti banyak dari kalian yang bertanya, Min, lalu bagaimana dinosaurus pada zaman Triasik? Apakah udah ada ataukah nenek moyang dinosaurus yang hidup di zaman Triasik? Gini, semua dinosaurus itu hidup di era Mesozoikum. Era Mesozoikum ini merupakan bagian dari yang disebut skala waktu geologis bumi. Kalau kalian sering nonton video-video sebelumnya, kalian pasti udah tahu tentang era Mesozoikum ini. Manusia membagi waktu menjadi unit-unit yang dapat digunakan seperti kalender, mulai tahun, bulan, minggu, dan hari. Ahli geologi juga punya itu. Inilah yang dinamakan skala waktu geologis bumi. Jadi, bisa dibilang bahwa skala waktu geologis ini adalah kalendernya para ahli geologis untuk mengatur sejarah bumi menjadi eon, era, periode, dan zaman. Skala waktu geologis ini dibagi menjadi 4 periode waktu besar. Era Kenozoikum, termasuk sekarang, era Mesozoikum yang merupakan era dinosaurus, era Paleozoikum, dan yang tertua yaitu Prakambrium. Nah, era Mesozoikum atau era dinosaurus ini terbagi lagi menjadi 3 periode, yaitu Triasik, Jurasik, dan Cretaceous. Tapi di video ini kita bahas zaman Triasik aja atau periode Triasik di era Mesozoikum ini. Setelah kalian udah tahu dinosaurus hidup di zaman apa saja, kita balik lagi ke zaman Triasik. Zaman Triasik dimulai setelah kepunahan besar di akhir Permian dan diakhiri dengan peristiwa kepunahan pada akhir Trias. Di mana pada awalnya, kehidupan di bumi di zaman ini masih didominasi oleh kelompok hewan yang lebih primitif. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok baru mulai muncul dan berkembang, terutama kelompok reptil. Beberapa kelompok penting yang muncul pada masa Triasik meliputi dinosaurus, pterosaurus, Phytosaurus, dan berbagai kelompok reptil lainnya. Periode Trias tidak hanya menyaksikan kemunculan dinosaurus pertama, tetapi juga mamalia sejati pertama. Hewan terkenal lainnya yang pertama kali muncul pada periode Trias termasuk Pterosaurus, vertebrata terbang pertama di dunia, dan reptil laut yang dikenal sebagai Meskipun dinosaurus muncul selama periode Trias, mereka tidak menjadi hewan darat yang dominan hingga periode Jura. Sebaliknya, predator darat utama pada periode Trias adalah kelompok reptil lain, yaitu Pseudosuchia. Selama sebagian besar periode tersebut, herbivora darat dominan adalah Dicynodonta, sekelompok hewan yang berkerabat dengan nenek moyang mamalia. Dinosaurus yang tertua itu diketahui adalah Eoraptor. Nah, Eoraptor ini berasal dari Archosauria. Archosauria itu kelompok reptil besar yang berperan sebagai penguasa di dunia reptil zaman sebelum munculnya dinosaurus. Mereka termasuk dalam kelompok Diapsida, yang adalah jenis reptil yang punya 2 lubang atau bukaan di tengkoraknya. Nah, Archosauria ini tepat di depan mata yang disebut fenestra antorbipal. Kenapa ada bukaan-bukaan ini? Itu supaya tengkoraknya jadi lebih ringan, tapi tetap kuat. Dengan ada bukaan ini bisa mengurangi jumlah tulang di tengkorak dan memberikan lebih banyak ruang untuk otot atau jaringan tubuh lainnya
Ini juga membantu mereka untuk lebih fleksibel saat makan. Jadi, tengkoraknya bisa bergerak-gerak sedikit, istilahnya kinesis atau fleksibilitas tengkorak. Leluhur Archosaurus mungkin berasal sekitar 250 juta tahun yang lalu, pada akhir periode Permian. Keturunan mereka, seperti dinosaurus, mendominasi dunia vertebrata darat selama sebagian besar era Mesozoikum. Saat ini hanya burung dan buaya yang ada untuk memberikan gambaran sekilas tentang kejayaan Archosaurus di masa lalu. Nah, Archosaurus ini dibagi menjadi dua kelompok besar atau yang disebut klade. Ornithosuchia, ini adalah cabang dari Archosauria yang berkembang menjadi burung dan kerabat-kerabatnya seperti dinosaurus dan pterosaurus. Pseudosuchia, ini adalah cabang dari Archosauria yang berkembang menjadi buaya dan kerabatnya seperti Rawisuchia, Phytosaurus. Jadi, secara simpel, Ornithosuchia lebih berhubungan dengan burung dan dinosaurus, sementara Pseudosuchia lebih berhubungan dengan buaya dan kerabatnya yang lebih primitif. Jadi, sampai sini kalian udah paham kan apa itu Archosauria? Sekarang kita balik lagi ke Eoraptor. Eoraptor ini adalah dinosaurus kecil dan ringan. Mereka adalah pemangsa atau omnivora yang bergerak cepat dan berburu hewan kecil serta memakan tumbuhan. Dinosaurus pada periode ini masih dalam tahap evolusi yang sangat awal, sehingga bentuk tubuh mereka masih sangat primitif. These are two of the oldest dinosaur species ever discovered. This is Herrerasaurus, and this is Eoraptor. These two tiny species lived at the beginning of the age of the dinosaurs. Zaman Triasik adalah periode krusial bagi kemunculan dan evolusi awal dinosaurus. Namun, penting untuk diingat bahwa pada masa ini, dinosaurus belum menjadi penguasa bumi. Mereka hidup berdampingan dan seringkali bersaing dengan kelompok reptil purba lainnya yang lebih dominan, seperti Archosauria non-dinosaurus, misalnya Rawisuchia, Phytosauria, dan Ethosauria. Dinosaurus muncul dari garis keturunan reptil Archosauria. Ciri khas seperti postur tegak dan pergelangan kaki yang termodifikasi memberi mereka keunggulan dalam pergerakan. Menjelang akhir Triasik, dinosaurus mulai terbagi menjadi dua kelompok utama berdasarkan struktur pinggul mereka. Saurischia atau pinggul kadal. Kelompok ini mencakup Theropoda, dinosaurus Carnivora bipedal, Eoraptor dan Herrerasaurus adalah contoh awal Theropoda atau setidaknya sangat dekat dengan garis keturunan Theropoda. Spesies seperti Colophysis juga muncul di akhir Triasik, menunjukkan Theropoda yang lebih ramping dan gesit. Pohon keluarga dinosaurus yang kita gunakan saat ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1887. Setelah mempelajari orientasi tulang-tulang yang membentuk pinggul dinosaurus, ahli paleontologi Harry Seale mengusulkan bahwa semua dinosaurus dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan struktur pinggul mereka. Namun dalam sebuah studi tahun 2017 di Nature, sebuah tim yang dipimpin oleh paleontolog Matthew Barron dari Universitas Cambridge di Inggris mengusulkan konfigurasi ulang radikal dari susunan tersebut. Klasifikasi baru ini menggabungkan Theropoda dengan Ornithischia dalam kelompok baru yang disebut Ornithocelida, sementara Sauropoda dan Herrerasaur, kelompok karnivora awal yang punah pada Trias, tetap sebagai Saurischia. Ini merupakan salah satu informasi update penting tentang pohon taksonomi pembagian dinosaurus berdasarkan struktur pinggul. Namun, penting untuk ditekankan bahwa hipotesis dari Barron ini tentang Ornithocelida belum diterima secara universal oleh komunitas ilmiah. Klasifikasi tradisional Saurischia atau Ornithischia masih sangat banyak digunakan dalam buku teks, publikasi, dan museum.
Sedangkan Ornithischia, pinggul burung, termasuk berbagai herbivora seperti Stegosaurus, Triceratops, dan Hadrosaurus. Sebelum dinosaurus sejati, ada kelompok Dinosauriformis. Mereka memiliki beberapa ciri dinosaurus, tetapi belum semua. Contoh, Asilisaurus Kongwe, Tanzania, sekitar 243 juta tahun lalu, Trias Tengah. Ini bukan dinosaurus sejati, tetapi sangat dekat dengan garis keturunan dinosaurus. Kandidat lain yang sangat awal dan mungkin dinosaurus sejati atau sangat dekat adalah Nyasasaurus Parringtoni, Tanzania, sekitar 243 juta tahun lalu, Trias. Tetapi fosilnya sangat fragmentaris dan statusnya masih diperdebatkan. Kelompok Ornithischia juga muncul pada periode ini meskipun fosilnya lebih langka. Menjelang akhir Triasik, beberapa kelompok reptil pesaing mulai menurun jumlahnya. Jadi, zaman Triasik adalah tempat kelahiran dinosaurus di mana mereka berevolusi dari leluhur reptil, mengambil langkah pertama mereka, dan mulai menyebar serta berdiversifikasi, menyiapkan panggung untuk dominasi mereka di masa depan pun membenami peradaban berbagai spesies lain yang pernah berkuasa di era lain sebelum kemunculan dinosaurus. Ia menjadi gerbang masuk bagi dominasi kehidupan dinosaurus di muka bumi ini. Pada sekitar 252 juta tahun yang lalu, dunia berada di ambang bencana besar yang akan menghapus hampir 70% kehidupan darat. Ini adalah sebuah momen dramatis yang dikenal dengan nama Great Dying di akhir periode Permian. Semua bentuk kehidupan besar yang pernah menghuni bumi menghadapi ancaman kepunahan yang luar biasa. Namun, di tengah bencana itu, ada satu makhluk kecil yang beruntung untuk bertahan hidup. Namanya adalah Trinasodon, sebuah makhluk kecil yang ukurannya kira-kira sebesar rubah. Dan ia adalah contoh luar biasa dari transisi evolusi yang terjadi sebelum mamalia seperti kita muncul. Trinasodon adalah makhluk yang sangat unik dan penuh dengan kontradiksi. Meskipun ia tampak mirip dengan reptil, ia juga memiliki ciri-ciri yang lebih dekat dengan mamalia. Misalnya, meskipun ia tidak berdiri tegak seperti mamalia pada umumnya, ia juga tidak merentangkan kakinya seperti reptil. Rahangnya dipenuhi dengan gigi yang sangat cocok untuk menangkap dan mengunyah serangga atau makhluk kecil lainnya. Hidungnya lebih mirip mamalia daripada kadal, tetapi tidak memiliki telinga lembut seperti mamalia pada umumnya. Karena itulah Trinasodon dapat dianggap sebagai makhluk dalam proses transisi, sebuah peralihan antara dua dunia yang sangat berbeda. Trinasodon adalah bagian dari kelompok yang dulunya dikenal sebagai reptil mirip mamalia, yang sekarang lebih tepat disebut sebagai mamalia batang atau synapsids. Kelompok ini berevolusi pada periode Permian di tengah kondisi bumi yang sedang mengalami perubahan besar. Synapsida adalah fauna darat pertama yang benar-benar besar dengan karnivora yang dapat tumbuh sebesar beruang dan herbivora yang mencapai 2 ton. Namun sayangnya, sebagian besar Synapsida ini tidak bertahan hidup setelah peristiwa kepunahan besar yang terjadi di akhir Permian. Periode ini yang dikenal sebagai Great Dying menghancurkan sebagian besar kehidupan darat dan hampir menghilangkan jejak Synapsida.
Namun, meskipun banyak sinapsida punah, beberapa kelompok seperti Trinasodon dan kerabatnya bertahan hidup bahkan berkembang pesat di zaman Mesozoikum. Mereka mungkin tidak dominan seperti dinosaurus, tapi mereka tetap ada, berkembang biak, dan bertahan dalam kondisi yang sulit. Warisan mereka akhirnya membentuk dasar dari evolusi mamalia yang kita kenal sekarang. Adaptasi yang mereka alami pada periode Permian masih bertahan hingga hari ini. Mamalia adalah hasil dari perjuangan dan adaptasi para penyintas ini. Sebelum periode Permian berakhir, bumi mulai membentuk benua super yang disebut Pangea. Pangea adalah daratan besar yang menyatukan hampir seluruh benua di dunia, menciptakan iklim yang sangat berbeda dari sebelumnya. Daratan yang dulu lembab dan dingin mulai mengering dan gurun mulai menyebar. Perubahan ini menyebabkan iklim yang lebih variatif di seluruh dunia. Namun di awal Permian masih ada rawa tropis yang lembab di sekitar Khatulistiwa yang menjadi tempat tumbuhnya pakis dan tanaman purba. Pada saat yang sama, jenis tetrapoda baru muncul yang dikenal sebagai amniota. Amniota adalah kelompok yang dapat bertelur di darat, yang artinya mereka tidak bergantung pada air seperti amfibi sebelumnya. Ini membuka jalan bagi kehidupan yang lebih berkembang di daratan. Amniota kemudian terbagi menjadi dua cabang besar, Sauropsida yang akan menghasilkan reptil dan burung, dan Synapsida yang akhirnya menghasilkan mamalia. Perbedaan utama antara kedua kelompok ini adalah jumlah bukaan di tengkorak mereka. Synapsida memiliki satu pasang bukaan temporal, sementara Sauropsida memiliki dua pasang. Kelompok Synapsida pertama kali muncul pada periode Karbon dan berkembang pesat di periode Permian. Salah satu kelompok pertama yang muncul adalah Pelycosaur yang dapat menyebar untuk mengisi berbagai relung daratan. Beberapa spesies Pelycosaur bahkan menjadi beberapa hewan darat pertama yang benar-benar besar. Mereka mulai beradaptasi dengan pola makan baru, termasuk memakan tumbuhan dan mengembangkan perut besar yang bisa mencerna tanaman berserat tinggi. Pelycosaur seperti Dimetrodon bahkan mengembangkan struktur untuk membantu mengatur suhu tubuh mereka. Namun, memasuki pertengahan periode Permian, kondisi di bumi mulai berubah. Perubahan iklim yang lebih ekstrim mendorong munculnya kelompok Synapsida baru yang lebih adaptif. Therapsida menunjukkan sejumlah ciri-ciri yang sangat mirip dengan mamalia, seperti kemampuan untuk menjaga suhu tubuh yang stabil. Fosil mereka ditemukan di berbagai daerah beriklim sedang, yang menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan dalam kondisi yang lebih ekstrim. Beberapa Therapsida juga mengembangkan fitur seperti hidung turbinat yang membantu mereka menyerap oksigen lebih efektif serta fleksibilitas tubuh yang memungkinkan mereka bergerak lebih cepat dan lebih efisien. Pada sekitar 251 juta tahun yang lalu muncul Cynodon, kelompok Synapsida yang lebih kecil. Meskipun mereka bukan yang terbesar atau tercepat, ukuran kecil mereka justru menjadi keuntungan dalam menghadapi peristiwa kepunahan massal. Mereka dapat bertahan hidup berkat kemampuan mereka untuk bersembunyi dan menghindari predator, serta beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan yang berubah. Cynodon dengan tubuh yang lebih kecil dan profil rendah mampu bertahan melalui akhir Permian dan memulai perjalanan panjang menuju evolusi mamalia. Cynodon adalah kelompok yang memiliki banyak sifat yang kita kenal pada mamalia modern, seperti pengaturan suhu tubuh yang lebih baik serta kemampuan menggali untuk menghindari predator. Mereka adalah nenek moyang langsung dari mamalia.
Meskipun Trinasodon dan banyak kelompok Synapsida lainnya sudah punah, mereka meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi evolusi mamalia. Para penyintas kecil ini seperti Trinasodon bertahan melalui perubahan besar dan memulai perjalanan panjang yang akhirnya mengarah pada munculnya mamalia. Mamalia adalah bukti dari perjalanan panjang yang dimulai dari 250 juta tahun yang lalu, mewarisi banyak ciri dari makhluk seperti Trinasodon yang bertahan saat kebanyakan makhluk lain punah. Dengan adanya mereka, kita bisa memahami bagaimana adaptasi dan perubahan berlangsung dalam sejarah evolusi bumi. Makhluk kecil yang bertahan hidup melalui bencana besar yang dikenal sebagai Great Dying menjadi contoh penting dalam transisi evolusi yang mengarah pada mamalia. Sebagai bagian dari kelompok Synapsida yang merupakan nenek moyang mamalia, mewariskan adaptasi penting yang memungkinkan mamalia berkembang di bumi, menunjukkan betapa pentingnya peran makhluk kecil seperti Trinasodon dalam kelangsungan hidup dan perubahan kehidupan di bumi. Bayangin bumi lagi riset total setelah bencana terbesar sepanjang sejarah. Itulah zaman Triasik, sekitar 252 sampai 201 juta tahun yang lalu. Bumi baru aja kena pukulan telak di akhir zaman Permian dengan kepunahan massal yang ngelibas hampir semua kehidupan. Tapi, seperti kata pepatah, pelangi setelah hujan. Ini jadi titik comeback kehidupan setelah kepunahan massal di akhir zaman Permian. Periode Triasik ini merupakan masa transisi dari era Paleozoikum ke Mesozoikum. Periode Triasik adalah periode pertama dalam era Mesozoikum. Periode ini terjadi setelah kepunahan massal pada akhir periode Permian dan merupakan masa ketika kehidupan di luar lautan mulai beragam. Bisa dibilang, ini era kebangkitan para penghuni baru yang bakal menguasai planet ini selama jutaan tahun ke depan. Nah, disinilah mereka mulai muncul. Dinosaurus pertama mulai unjuk gigi di daratan, reptil laut jadi penguasa lautan, dan amfibi makin berkembang biak di mana-mana. Gak cuma itu, tumbuhan juga mulai berekspansi gila-gilaan bikin ekosistem makin ramai. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kehidupan zaman Triasik. Di awal zaman Triasik, atau bisa juga disebut periode Triasik, semua daratan di bumi masih gabung jadi satu super benua raksasa yang dikenal sebagai Pangaea, di mana semua daratan bumi dulunya menyatu membentuk sebuah benua raksasa seperti huruf C, tapi gak lama kemudian Pangaea mulai pecah perlahan. Disebabkan kekuatan tektonik yang perlahan mulai membelah benua raksasa itu menjadi dua. Sedangkan samudra raksasa yang mengelilingi Pangaea disebut Pantalasa. Bagian selatan membentuk Gondwana yang nantinya jadi Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Sementara di utara membentuk Laurasia, Amerika Utara, dan Eurasia. Benua Pangaea ini mulai terpecah selama Trias, tetapi sebagian besar tersebar selama periode Jurasik. Pergerakan benua memengaruhi sirkulasi samudra dan iklim. Populasi menjadi terisolasi dan bersentuhan dengan populasi lain yang menyebabkan perubahan evolusioner pada biota. Sekarang, ngomongin iklimnya. Karena Pangaea masih gede banget dan berada di sekitar Khatulistiwa, iklimnya cukup ekstrim.
terutama di bagian tengah benua yang jauh dari laut. Di sana, musim panas bisa sangat panas dan kering. Sementara, musim dingin bisa cukup dingin karena tidak ada samudra yang membantu menyeimbangkan suhu. Di daerah pesisir, kondisinya sedikit lebih nyaman dengan iklim muson yang menyebabkan musim hujan dan kemarau yang bergantian. Beberapa wilayah yang lebih jauh dari khatulistiwa lebih sejuk, tetapi secara keseluruhan, suhu di bumi saat itu lebih hangat dibandingkan sekarang. Kalau dilihat sekilas, mungkin terdengar seperti seluruh wilayah Pangea punya lingkungan yang mirip. Tapi ternyata nggak begitu. Masih ada perbedaan besar antara ekosistem di bagian utara dan selatan benua ini. Meskipun satu daratan besar, tapi setiap wilayah punya kondisi yang unik. Pada zaman ini, tanaman berbunga atau Angiospermae belum ada. Jadi hutan yang tumbuh di Pangea didominasi oleh tumbuhan runjung, pakis, dan sekelompok tumbuhan yang kini telah punah yang dikenal sebagai pakis berbiji atau Pteridospermatopsida. Saat ini, kita biasanya menganggap pakis sebagai tanaman yang tumbuh di tempat lembab dan teduh seperti di dasar hutan atau di daerah yang banyak air. Tapi pada zaman Trias, pakis ternyata jauh lebih beragam daripada yang kita lihat sekarang. Pada masa itu, pakis tidak hanya tumbuh di tempat lembab, tapi juga bisa ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk daerah yang lebih kering dan terbuka. Bentuknya pun bermacam-macam, dari yang kecil merambat hingga yang lebih besar. Pohon-pohon raksasa yang bisa tumbuh hingga 30 meter dan bagian bawah hutan dipenuhi semak serta tanaman merambat berkayu yang kini sudah punah. Karena bentuk tanaman ini sudah lama menghilang, sulit membandingkannya langsung dengan tumbuhan modern. Seiring waktu, iklim mulai semakin kering dan hutan konifer pun berubah menjadi padang rumput pakis yang luas. Ini menandai perubahan ekosistem yang mulai berkembang lebih jauh. Jadi, era Mesozoikum sering disebut sebagai zaman reptil karena banyak reptil yang mendominasi, terutama setelah kepunahan Permian. Dua kelompok hewan yang selamat dari bencana itu adalah Therapsida atau reptil yang mirip mamalia dan Archosaurus yang lebih mirip reptil sejati. Di awal Trias, sepertinya Therapsida bakal mendominasi era baru ini. Salah satu contoh terkenal adalah Lystrosaurus yang fosilnya ditemukan banyak di lapisan Trias awal. Meskipun hewan ini juga selamat dari kepunahan Permian, tapi menjelang pertengahan Trias, Therapsida kebanyakan punah dan Archosaurus mulai mengambil alih. Archosaurus punya ciri khas dengan dua lubang temporal di tengkoraknya dan gigi yang lebih kuat di rahangnya dibandingkan Therapsida. Predator terbesar di daratan waktu itu adalah Rauisuchia yang merupakan bagian dari Archosaurus. Nah, seiring waktu, Archosaurus berkembang menjadi dinosaurus sejati. Salah satunya adalah Coelophysis yang ukuran tubuhnya lebih kecil dari Rauisuchia, tapi mereka mungkin lebih cepat karena pinggul yang fleksibel. Coelophysis juga punya tulang belakang yang lebih ringan dan berongga, jadi bisa ngebut. Mereka punya leher panjang, gigi tajam, tangan bercakar, dan ekor panjang. Beberapa fosil Coelophysis yang ditemukan di New Mexico menunjukkan kalau mereka mungkin berburu dalam kelompok. Akhir Trias, ada kelompok lain dari Archosaurus yang berevolusi menjadi Pterosaurus pertama. Salah satunya adalah Saurophypteri. Reptil kecil yang bisa terbang dengan sayap yang menempel di kaki belakangnya, menjadikan mereka vertebrata pertama yang mengembangkan kemampuan terbang bertenaga dan baru benar-benar mendominasi di era Jurassic dan Cretaceous. Dia bisa melompat dan meluncur dari pohon ke pohon, mungkin untuk berburu. Selain itu, ada juga Icharosaurus yang ukurannya bahkan lebih kecil dan punya sayap yang tumbuh dari tulang rusuknya. Keren kan? Betapa banyak evolusi yang terjadi di zaman itu. Lautan mengalami depopulasi besar-besaran setelah kepunahan Permian yang menyebabkan sekitar 95% genus laut punah akibat tingginya kadar karbon dioksida. Fosil ikan dari periode Trias sangat seragam, menunjukkan bahwa hanya sedikit famili yang berhasil bertahan. Namun di tengah kepunahan ini, karena batu modern mulai berkembang dan kita mulai melihat terbentuknya terumbu karang sederhana di perairan dangkal Tethys dekat pantai Pangea.
Lautan dipenuhi oleh amonit bercangkang melingkar, moluska dan bulu babi yang selamat dari kepunahan Permian dan dengan cepat berkembang biak. Pada awal Trias, sekelompok reptil dari ordo Ichthyosauria kembali ke lautan. Fosil-fosil Ichthyosaurus awal mirip kadal dan jelas menunjukkan hubungan mereka dengan nenek moyang tetrapoda. Dari tulang belakang mereka, tampaknya mereka berenang dengan cara menggerakkan tubuh dari sisi ke sisi. Namun, seiring berjalannya waktu di Trias, Ichthyosaurus berevolusi menjadi bentuk yang lebih murni laut, dengan tubuh yang mirip lumba-lumba dan moncong panjang yang penuh gigi tajam. Meskipun tungkai belakang mereka masih ada, fungsinya sudah sangat terbatas. Predator ramping ini tidak hanya bernafas udara, tapi juga melahirkan anak-anaknya. Pada pertengahan Trias, Ichthyosaurus menjadi salah satu penguasa lautan dengan salah satu genus Sonisaurus yang bahkan bisa tumbuh lebih dari 15 meter panjangnya dan mungkin beratnya mencapai 30 ton. Plesiosaurus juga sudah ada meskipun ukurannya belum sebesar yang akan muncul di periode Jurassic.